Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Surya Fadila, NPM 223510277 dari kelas 5B. Kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang video, yaitu pemrograman dasar JavaScript yang telah saya lihat di YouTube. Yang pertama, apa JavaScript dan kegunaannya? Di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan apa pengertian JavaScript, kegunaan JavaScript, alert, from, log, dan comment, variabel, declare, dan assign, tipe data dan operator, array dan looping. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat game development, website server, membuat aplikasi dan membuat website menjadi lebih interaktif. JavaScript juga dapat membuat website lebih bagus dan dinamis, serta menarik dari segi tampilan yang akan disajikan untuk para penggunanya. Pertama itu penggunaan JavaScript. Dari video yang saya lihat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat folder dengan bernama belajar JavaScript. Dan pastikan file name extensionnya dicentang dan checklist. Lalu berikutnya kita akan membuat file di sini nih, file text dokumen dan saya akan membuat jadi namanya index.html. Berikutnya file dan folder yang sudah kita buat akan kita masukkan ke Visual Code. Yang pertama ada internal JavaScript. Di sini menggunakan script dan juga alert. Alert ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi yang akan muncul di website yang kita buat. Di sini saya buat alert selamat siang dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang berikutnya ada external JavaScript. External JavaScript memerlukan dua file yang harus dibuat, yaitu index.html dan juga main.js. Di index.html, codingannya adalah HTML, head, title-nya saya buat dengan nama saya sendiri, bodinya, tugas JavaScript, dasar, dan script ini search-nya berdasar dari main.js, lalu body dan HTML. Untuk codingan di main.js, saya buat seperti ini, alert, selamat siang. Maka tampilannya akan seperti ini. Berikutnya alert. Alert ini terbagi menjadi dua, yaitu alert bisa menggunakan alert selamat siang dan juga console log. Di console log ini, codingan yang kita buat akan tampil untuk halaman berikutnya. Console log dapat dilihat di sini di bagian inspect, lalu di bagian konsol. Berikutnya adalah ada prompt. Prompt ini adalah codingan yang dibuat agar penggunanya menginputkan sesuatu ketika baru pertama kali membuka notifikasi dari websitenya. Di sini saya inputannya saya berikan pertanyaan, yaitu berapa angka kesukaanmu kamu. Lalu di bagian prompt ini terbagi jadi tiga, yaitu bisa menggunakan variabel angka, cons, dan juga let. Bedanya variabel angka, cons, dan juga let, di bagian cons ini nilainya tidak dapat diubah, sedangkan bagian variabel angka dan let juga dapat diubah. Di sini saya menggunakan let angka. Untuk pertama-tama kita membuat dulu variabelnya. Variabel di dalam prompt adalah let angka, prompt, berapa angka kesukaan kamu, dan alertnya akan menampilkan notifikasi angka kesukaan kamu ditambah variabel angka. Maka hasil nanti akan seperti ini. Berapa angka kesukaan kamu? 23. Berikutnya adalah conditional statement.
Conditional statement ini adalah kondisi di mana inputan yang kita input memiliki kondisi lain. Contohnya, di sini saya buat variabel nama, umur, dan hobi. Di sini saya menggunakan if else. Jika hobi sama dengan 0, maka hobi yang akan ditampilkan adalah badminton. Jika selain 0, maka hobi yang akan ditampilkan adalah sepak bola. Di sini alert notifikasi yang akan tampil adalah nama saya adalah variabel nama dan umur di variabel umur dan aku memiliki hobi yaitu di variabel hobi. Ada kondisi lainnya yaitu menggunakan kondisi switch di mana yaitu saya buat variabel nama, umur dan juga hobi. Jika di sini kita mengetik hobinya 1, maka variabel yang akan muncul adalah hobi saya bermain badminton. Jika variabel 2 yaitu sepak bola, dan jika settingan defaultnya atau 0, maka hobi yang akan tampil adalah bermain sepeda. Di tampilan websitenya akan muncul seperti ini. Namaku adalah Muhammad Surya Fadila, aku berumur 20 tahun, aku memiliki hobi yaitu bermain badminton. Baiklah, materi berikutnya yaitu array. Di sini array yang saya pakai perintahnya itu let, jenis bunga, mawar, lotus, dan tulip. Di sini memakai alert jenis bunga untuk menampilkan notifikasinya. Untuk contoh berikutnya yaitu array menggunakan indeks untuk pemanggilan di indeks keberapa yang akan kita panggil. Di sini saya pakai indeks 0 untuk memanggil bunga mawar. Berikutnya fungsi untuk menambahkan array. Fungsi menambahkan array di sini menggunakan jenis bunga, variabel jenis bunga, push. Kita tambahkan melati dan juga variabel anggrek. Hasil tampilannya akan notifikasinya akan seperti ini. Berikutnya itu menghapus array. Menghapus array bisa menggunakan dua cara untuk menghapus array di awal dan juga di akhir. Jika di awal, indeks di awal, penghapusannya menggunakan jenis bunga titik shift. Untuk di akhir, jenis bunga dot pop. Maka yang tersisa untuk ditampilannya itu lotus, tulip, dan juga melati. Berikutnya materinya yaitu looping. Di sini looping menggunakan for let i. Jika i kecil dari 11, maka i-nya akan bertambah 1. Di sini kita looping sebanyak 12 kali karena i-nya 11. Jika i-nya belum 11, maka akan ditambahkan 1 sampai menjadi looping yang ke-11. Di sini kita looping bisa mengurutkan dulu mulai dari mawar, melati, dan juga lotus. Baiklah, materi berikutnya dari juga yang kedua yaitu JavaScript DOM. JavaScript DOM sini kita menggunakan dokumen title atau personal dokumen title untuk mengakses Dan mengubah judul pada halaman yaitu Muhammad Surya Fadila dokumen title-nya dan menambahkan teks ke body dengan perintah body append selamat datang di website saya. Berikutnya adalah membuat elemen header 1 yang biasanya digunakan untuk membuat teks yang besar pada tampilannya. Namun pada codingan ini saya menggunakan teks konten yang membuat tag HTML mark Q. Di sini mark Q heading 1. Berikutnya untuk cons variabel kata sambutan menggunakan dokumen create element. Seperti ini. Pada cons variabel nama bunga menggunakan dokumen create element B nama bunga dot inner text mark Q rafflesia mark Q. Untuk menambahkan
Ini berfungsi pada dokumen yang ke kata sambutan ini menggunakannya. Marq ini berguna untuk membuat katanya menjadi berjalan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikutnya, Codingan ini terdiri dari yaitu indeks HTML dan juga PDS-nya yang bertujuan untuk membuat halaman web berguna dengan tombol-tombolnya seperti di bawah ini. Di sini main.js, tombol pertama diatur menggunakan text default tombol 1 dan latar belakangnya berwarna aqua. Tombol ini juga diberikan beberapa desain dan background. Di indeks HTML terdapat dua tombol, yaitu tombol pertama memiliki interaksi berbasis JavaScript. Saat tombol ini diklik, warnanya akan berubah menjadi merah. Dan jika diklik dua kali, warnanya kembali ke warna asli, yaitu warna aqua. Ketika kursor diarahkan, maka tulisan tombol satu ini kan berubah jadi tulisan seperti ini. seperti ini codingannya dan seperti ini hasilnya. Sekian penjelasan mengenai tugas video yang diberikan berdasarkan pemahaman saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.